Dengan bangga, TV Romansa akan menyajikan kisah tentang seorang profesor yang jatuh cinta kepada wanita muda misterius yang dihantui masa lalunya. Profesor ini terpaksa harus menghadapi fakta dari hubungannya bersama wanita muda misterius ini. Bagaimana kisah romansa profesor bersama wanita muda misterius ini? Dapatkah profesor ini memenangkan hati wanita muda misterius ini? Ataukah kisah romansa profesor akan ditolak oleh wanita muda misterius ini? Bagaimana kisah romansa ini? Penasaran dengan kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kisah dibuka menampilkan rutinitas warga kota dengan kesibukan mereka. Terlihat seorang pria tua yang sedang berjalan masuk ke dalam ruangan kelas. Dia adalah seorang profesor yang bernama Profesor Coleman. Saat mengajar di kelas, Profesor Coleman merasa tidak dihargai oleh beberapa murid yang tidak pernah mengikuti kelasnya. Sehingga Profesor Coleman mengatakan sebuah kalimat perbandingan yang membuat dirinya harus menghadapi persoalan. Para pemimpin universitas sepakat dengan keputusan mereka bahwa Profesor Coleman telah melakukan pelanggaran etik sebagai seorang pengajar karena dituduh melontarkan komentar rasis di kelas. Persoalan ini membuat profesor harus diberhentikan sebagai seorang dosen yang berdampak besar bagi nama besar Profesor Coleman dan membuat istrinya yang dia cintai mendadak meninggal di pangkuannya. Setelah mengetahui persoalan ini, beberapa bulan kemudian Profesor Coleman menuju ke sebuah rumah di pinggiran kota Athena, rumah milik seorang penulis terkenal yang sedang mengasingkan diri yang bernama Nathan Zuckerman. Profesor Coleman mengatakan ketertarikannya memilih Nathan sebagai seorang penulis untuk sebuah proyek mereka, yaitu menulis buku tentang kehidupan profesor selama 50 tahun sebagai seorang dosen dan membalaskan dendam atas kematian istrinya kepada rekan-rekan kerjanya. Nathan mengungkapkan kalau dia hanya menulis cerita fiksi, sehingga meminta Profesor Coleman menulis sendiri kisahnya. Akan tetapi setelah Profesor Coleman meyakinkannya, Nathan menjadi tertarik menulis buku tentang Profesor Coleman. Mereka akhirnya mulai berteman dan mulai mempelajari pribadi masing-masing. Proyek besar ini membuat mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Saat mereka bersama, Nathan melihat sebuah foto yang menarik perhatiannya, sehingga Profesor Coleman mulai membawa Nathan ke masa di mana profesor masih sebagai seorang mahasiswa di salah satu universitas pada tahun 1948. Kemudian kisah dipotong mundur ke tahun 1948, di mana memperlihatkan Coleman muda yang berada di perpustakaan sedang mencari buku. Tetapi setelah melihat seorang wanita cantik di situ, Coleman muda memberanikan diri berkenalan dengan wanita cantik ini yang bernama Stena Paulson. Hari itu juga Coleman muda mengajaknya ke apartemen milik Coleman muda. Coleman muda mengetahui Stena adalah seorang Denmark yang datang ke Amerika untuk kuliah di sana dan juga sangat menyukai membaca buku. Coleman muda memberikan sebuah buku padanya lalu memintanya tidak pergi. Stella menjadi tertarik dengan bekas luka di alis mata Coleman muda. Coleman muda mengatakan kalau bekas luka ini karena bertinju di ring. Coleman muda mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hobi tinju, sehingga Coleman muda mulai mengajari Stella cara bertinju di sana. Stella merasa bersemangat sehingga mulai membuat dirinya terus memperagakan gaya-gaya bertinju yang berhenti disebabkan Stella memukul tubuh Coleman dan akhirnya mereka memiliki romansa. Kisah berpindah kembali ke masa sekarang. Terlihat Profesor Coleman meminta Nathan berdansa bersamanya. Setelah mereka berdansa, Profesor Coleman mengungkapkan kalau dirinya memiliki perilaku miring bersama wanita muda berusia 34 tahun. Nathan menjadi pendengar yang begitu baik karena Profesor Coleman mengungkapkan kebenaran hidupnya dan ingin memperkenalkan wanita muda ini kepada Nathan. Kemudian kisah menampilkan seorang wanita muda yang sudah menutup toko, tetapi diinterupsi Profesor Coleman yang masuk membeli sebuah barang di toko itu. Saat Profesor Coleman sedang mengendarai mobilnya, secara kebetulan Profesor bertemu wanita muda di toko tadi yang menunggu tumpangan karena mobilnya mogok. Profesor memberikan tumpangan kepada wanita muda ini yang diketahui oleh Profesor bahwa wanita muda ini tinggal di sebuah peternakan. Wanita muda ini memperkenalkan dirinya yang bernama Faunia Farley. Akhirnya juga tiba di tujuan mereka. Faunia berterima kasih kepada Profesor Coleman yang telah menolongnya. Faunia meminta Profesor Coleman masuk ke kamarnya dan mereka memiliki romansa.
Faunia menjadi pusat perhatian dari Profesor Coleman yang mulai bersamanya lagi dan mereka memiliki romansa lagi. Akan tetapi pengaruh pengalaman hidup Faunia bersama suaminya dahulu yang merupakan mantan tentara perang Vietnam bernama Lester Farley membuat hidup Faunia berada dalam kecemasan. Suatu malam mereka datang ke restoran. Faunia menyangka jika mereka hanya berduaan saat makan malam, tetapi Profesor Coleman mengajak Nathan juga, sehingga membuat Faunia sangat marah, lalu pergi keluar dari restoran, meninggalkan Profesor bersama Nathan. Profesor mengejar Faunia masuk ke mobil, yang mana Faunia mengungkapkan kalau dia wanita miskin. Dia merasa malu jika dirinya menjadi perbincangan publik di sana karena memiliki hubungan bersama seorang profesor terkenal, dan mereka memiliki romansa lagi. Malam itu Lester datang ke peternakan. Lester mulai bertindak kasar yang membuat Profesor keluar untuk menghadapinya. Lester mulai menyalahkan mereka berdua malam itu, dan hampir saja mereka berkelahi juga. Beruntung polisi datang sehingga mengamankan Lester ke kantor polisi. Kemudian kisah kembali ke tahun 1948. Coleman muda bersama saudara dan orang tuanya saat mereka makan bersama. Terlihat bahwa ayah Coleman sangat kecewa pada Coleman setelah mengetahui jika Coleman hanya bertinju dan tidak belajar. Ayah Coleman memintanya supaya giat belajar agar menjadi profesor dan meninggalkan mereka karena terlalu memikirkan masa depan anaknya. Akhirnya ayah Coleman mengalami serangan jantung yang mengakhiri hidupnya. Tekad kuat Coleman muda kepada mendiang ayahnya membuat dia merubah identitas dirinya sendiri agar bisa memenuhi keinginan terakhir mendiang ayahnya sebagai seorang profesor. Kisah kembali ke masa sekarang. Nathan yang khawatir akan keselamatan Profesor meminta Profesor supaya menghindari Faunia karena mantan suami Faunia sangat membahayakan Faunia. Akan tetapi Profesor Coleman tidak mendengarkan nasihat Nathan dan pergi bertemu Faunia, dan mereka memiliki romansa lagi. Lalu kisah dipotong ke tahun 1985, menampilkan Coleman muda bersama kekasihnya Stena yang sudah saling mencintai sehingga mereka ingin menikah. Akan tetapi setelah mereka bersama datang ke rumah Coleman muda hari itu, menjadikan hubungan keduanya berakhir. Diakibatkan Stena mengetahui rahasia tersembunyi dari Coleman muda bahwa dia merupakan keturunan lain. Kemudian kisah dipotong kembali ke masa sekarang, di mana Faunia sangat marah dengan semua yang terjadi antara dia bersama Profesor Coleman, sehingga Faunia mengaitkan masa lalunya yang terus menghantui dirinya, dan Profesor Coleman hanya terdiam saja, dan Faunia pergi untuk menemukan jawaban tentang hubungan mereka. Setelah mendapatkan jawaban tentang hubungan mereka, akhirnya Faunia berbaikan lagi dengan Profesor Coleman dan mereka berencana menikah. Rencana mereka berdua harus berakhir selamanya karena pada saat mereka berkendara di mobil menuju keluar dari peternakan, mantan suami Faunia telah menunggu mereka di jalan saat itu. Lester melihat mobil mereka berdua yang dengan begitu Lester dengan mobil pickup melaju dari arah berbeda biar menabrak mobil mereka. Profesor Coleman menghindari ketabrakan mobil mereka sehingga mobil Profesor Coleman masuk ke dalam sungai dan akhirnya mengakhiri hidup Profesor Coleman dan Faunia. Penyelidikan pihak kepolisian mengatakan jika kematian Profesor Coleman dan Faunia murni adalah kecelakaan tunggal sehingga membebaskan Lester dari tujuan penyebab kecelakaan mobil Profesor Coleman. Akhirnya pihak universitas mengakui kebohongan mereka di depan semua orang ketika pemakaman Profesor Coleman sehingga mengembalikan nama baik dari Profesor Coleman. Nathan akhirnya selesai menulis buku tentang Profesor Coleman dengan bantuan adik perempuan dari Profesor Coleman dan kisah pun berakhir. Demikian video alur ceritanya. Saya harap kalian menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan Anda dengan membayar Super Rock untuk channel ini menjadi lebih berkembang lagi. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.